Saudara-saudara seiman dan sekeyakinan yang saya cintai, yaitu yang keempat, watawasau bis sabr, bersabar dalam Islam. Setelah kita mengimani Islam, mengamalkan Islam, kemudian mendakwahkan Islam, pada yang keempat, bersabar dalam Islam. Sebab apa? Perjalanan mengimani Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam bukan perjalanan yang lurus bertabur bunga di kanan kirinya. Jalannya menanjak, penuh onak dan duri, namun tidak ada perbuatan tanpa resiko. Orang yang berani berbuat harus berani resiko. Mengimani Islam ada resikonya, mengamalkan Islam ada resikonya, mendakwahkan Islam, menegakkan yang ma'ruf, menghancurkan yang munkar pun ada resikonya. Bersabar dalam Islam. Saudara-saudara seiman dan sekeyakinan, bagaimana orang yang sabar itu? Allah menjelaskan, orang yang sabar tidak lain adalah orang-orang yang kalau mereka mendapat musibah, terkena satu kesulitan, kembali kepada konsepsi dasar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami berasal dari Allah dan kepada Allah pula kami akan kembali. Bukan ucapan itu yang penting, tapi penghayatannya. Saudara-saudara seiman dan sekeyakinan, kalau satu saat kita kehilangan harta benda yang sangat kita sayangi, kembali kepada konsepsi dasar. Dahulunya pun waktu terlahir ke alam ini saya tidak membawa apa-apa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di belakang itu lalu baik sangka bahwa musibah, kepahitan dan penderitaan hidup bagaimanapun pedihnya, di belakang itu tentu mengandung hikmah. Kalau pada suatu saat misalnya kita harus melepaskan jabatan yang kita cintai, kembali kepada konsepsi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dahulunya pun ketika lahir ke dunia ini, saya tidak membawa jabatan apa-apa. Saudara-saudara seiman dan sekeyakinan, cuma barangkali mata kita saja yang agaknya kurang terbuka untuk menelusuri hikmah di belakang itu. Lalu timbul semacam protes. Kenapa kesulitan yang datang menimpa saya? Padahal saya mengimani Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam. Kenapa mesti kesulitan yang saya hadapi? Timbul protes dalam hati. Padahal hikmah di belakang itu tentu ada. Dan setiap muslim menghadapi bagaimanapun besarnya kesulitan, dia harus tetap husnuzon, baik sangka kepada Allah, dengan satu keyakinan di belakang setiap kesulitan mesti ada hikmahnya. Saudara-saudara seiman dan sekeyakinan, barangkali orang bertanya, kenapa sih kok orang-orang yang beriman saja yang kelihatannya banyak sekali diuji? Nah, itulah yang masalahnya memang. Justru yang beriman yang diuji. Lagi pula kalau tidak ada imannya, yang mau diuji apanya dong? Tidak ada. Dalam logika sehari-hari jelas saja yang ulangan itu anak sekolah. Kalau tidak sekolah, kira-kira ulangan apa tidak? Kan tentu tidak. Mau naik kelas berapa, mau sekolah saja tidak. Justru yang beriman itu yang diuji, yang hidupnya mengimani Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam. Makin tinggi kualitas iman, makin berat cobaan dan ujian itu. Sehingga Allah menjelaskan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Adakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan saja mengatakan amanna, kami mengimani Allah, kami mengimani Islam, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji lebih dahulu. Artinya, jikalau kita sudah berani berkata saya iman kepada Allah, saya mengimani Islam dengan sepenuh keyakinan, siap-siaplah menghadapi cobaan dan ujian. Saudara-saudara seiman dan sekeyakinan, dan yang namanya cobaan ini tidak selalu yang berbentuk susah.
wa nabluukum bil khairi wasyarri, kata Allah, kami akan coba, kami akan uji kamu dengan yang enak dan dengan yang tidak enak. Jadi bukan cuma sakit cobaan, sehat juga ujian. Tidak punya uang, cobaan. Banyak uang, ujian. Bukan cuma miskin ujian, kaya pun cobaan. Tapi kan belum pernah kita dengar ada orang bilang, Pak, saya lagi diuji oleh Allah. Kenapa? Uang saya lagi banyak, Pak. Belum ada orang berkata macam begitu. Kalau sudah bangkrut, pailit, nah barulah dia merasa diuji Allah. Dan dalam kenyataan, banyak orang lulus ketika diuji dengan kemiskinan, tapi gagal berantakan setelah dia dicoba dengan kekayaan. Saudara-saudara seiman dan sekeyakinan, banyak yang ingat Allah dikala dia sakit, dan manakala dia sudah sehat, Allah pun dilupakan. Ketika miskin dia hamba Allah, setelah kaya pindah menjadi hamba harta. Kan dia orang biasa, dia hamba Allah. Naik pangkat, punya jabatan, pindah budak pangkat, budak jabatan. Tidak sesuai lagi antara ucapan dan perbuatannya. saudara-saudara seiman dan sekeyakinan, maka Allah membimbing kita bersabar dalam mengimani Islam, mengamalkan Islam, dan mendakwahkan Islam. Konsepsi kesabaran kembali kepada satu keyakinan, semuanya datang dari Allah, semuanya pun bakal kembali juga kepada Allah. Kita bisa hidup, berbuat banyak, menjadi ini dan itu, berusaha segala macam, lantaran kita hidup. Kita hidup ini lantaran ada roh dalam jasad kita. Roh ini pun sebenarnya kita bukan hak milik mutlak, cuma sekedar hak pakai saja. Dan waktu diambil oleh si sang pemilik mutlak, tidak ada kekuasaan kita untuk mencegahnya. Yang paling vital macam itu pun tidak ada kemampuan kita mempertahankannya. Apalah lagi yang menempel dalam hidup seperti harta, jabatan, dan lain sebagainya. Umruh saja kita sudah tidak mampu mempertahankannya. Saudara-saudara seiman dan sekeyakinan, maka keuntunganlah yang akan diperoleh bagi mereka yang sabar, tabah, ulet, dan tahan uji, menghadapi segala macam ujian dan cobaan di dalam dia mengimani, mengamalkan, dan mendakwahkan Islam. Saudara-saudara seiman dan sekeyakinan, baik, barangkali kita bercermin dari kehidupan seorang nabi, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Beliau ini orang kaya. Iblis itu paling tidak senang kalau ada orang baik. Dia lapor, wahai Allah, hambamu yang namanya Ayub ini dia rajin ibadah cuma karena kaya saja kau berikan harta. Coba kalau dia bangkrut, jatuh miskin, rasanya dia berhenti ibadah. Iblis, aku tahu Ayub itu hambaku yang ikhlas. Saudara-saudara seiman dan sekeyakinan, saya buktikan ya Allah, silakan. Turunlah iblis ke alam ini. Mula pertama yang dia rusak adalah harta benda Nabi Ayub. Sawah ladang dibikin rusak, binatang ternak binasa, sehingga dalam waktu relatif singkat jatuhlah Nabi Ayub dari orang paling kaya menjadi orang paling miskin. Kalau orang miskin jadi orang kaya, itu rasanya tidak terlalu, ya paling-paling lupa diri. Tapi kalau sudah dari kaya tahu-tahu jatuh miskin, ini yang kalau kurang-kurang kuat kan bisa mengalami semacam mental breakdown, mengalami komplikasi. Waktu itu Nabi Ayub sedang ibadah di mihrab dalam masjid, datang iblis. Ayub, iya. Sedang ibadah ya? Iya. Menyembah Allah? Iya. Tahu nggak kau ini? Kenapa? Allah yang sedang kau sembah ini dia sudah bikin miskin kamu. Sawah ladangmu rusak, binatang ternakmu binasa, dan kau sekarang sudah jadi orang paling miskin. Buat apa menyembah Tuhan macam itu yang sudah bikin miskin kamu? saudara-saudara seiman dan sekeyakinan, Inilah iblis ini, kepada Nabi Ayub bicaranya lain, kepada Allah bicaranya lain. Kata Nabi Ayub, benar itu. Benar.
Sawah ladang saya rusak. Iya. Binatang ternak saya binasa. Iya. Dan saya sekarang jadi orang paling miskin. Betul. Kata Nabi Ayub, beliau malah tidak mengucapkan innalillah. Yang beliau ucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta kepada saya, dan sekarang Allah pula yang mengambilnya. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Tidak ada masalah bagi Allah. Iblis cuman ibadah jalan terus. Kembali beliau ibadah. Keki bukan main iblis ini. Inilah sebagian dari cerminan orang yang punya fondasi dan kesadaran kepada penghayatan tentang kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudara seiman dan sekeyakinan, Kadang-kadang kita cuma sekedar ucapan tanpa penghayatan. Kena musibah mulutnya sih tidak berhenti innalillah, innalillah, tapi nangisnya juga tidak mau berhenti. Tidak diiringi dengan kesadaran dari Allah segalanya berasal, dan kepada Allah segalanya pun juga akan kembali. saudara-saudara seiman dan sekeyakinan, Kalau sadarlah kita bahwa tidak ada satu perbuatan tanpa resiko, dan resiko dalam mengimani, mengamalkan dan mendakwahkan Islam merupakan sesuatu yang indah, yang kalau kita hadapi dan kita modali dengan sabar, tentu buahnya akan nikmat kita rasakan dalam perjalanan hidup ini. Tanpa kesabaran, maka boleh jadi usaha kita pun akan sia-sia. Bukankah Imam Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, haqqun bila nizamin yaghlibuhul batil binizamin. Kebenaran yang tanpa nizam, tanpa kesabaran, tanpa taktik dan strategi, dapat dengan mudah dihancurkan oleh kebatilan yang menggunakan taktik dan strategi. saudara-saudara seiman dan sekeyakinan, Tentu kita menginginkan nilai-nilai Islam ini tegak di masyarakat, tapi ini merupakan processing yang bukan seperti orang makan pisang. Hari ini dimakan, hari ini kenyang, dan hari ini juga kadang-kadang bisa keluar lagi. Perjuangan menegakkan nilai-nilai Islam ini satu proses yang panjang, seperti juga telah dijelaskan oleh kehidupan perjuangan Nabi, para sahabat, dan selanjutnya. Tidak merupakan satu proses yang sekali jadi. Itu sebabnya ditutup surah Al-Asr ini dengan kalimat tawasau bis sabr. Hendaknya bersabar kita di dalam menegakkan sikap yang dituntut dalam surah Al-Asr itu tadi. saudara-saudara seiman dan sekeyakinan, Ada seorang petani, dia selesai bekerja di ladang, istirahatlah dia, tidur di bawah pohon beringin. Di sebelah pohon beringin ini ada pohon labu. Ambil tidur-tiduran, dia berpikir, kalau saya lihat-lihat, Tuhan ini tidak adil, katanya. Masa pohon beringin pohonnya besar, buahnya kecil. Lalu pohon labu, pohonnya kecil, pohonnya kecil, kok buahnya besar. Tuhan bukan arsitek ulung ini. Tidak adil ini. Mestinya supaya enak dilihat itu, beringin yang pohonnya besar, buahnya besar sebesar buah labu. Lalu pohon labu yang pohonnya kecil, buahnya kecil-kecil sajalah sebesar buah beringin. Baru adil rasanya itu. saudara-saudara seiman dan sekeyakinan, Apa yang terjadi? Rupanya Allah tidak membuktikan kebesarannya. Baru saja selesai dia berpikir Tuhan tidak adil, jatuh sebutir buah beringin tepat menimpa hidungnya. Dia terkejut. Astagfirullahalazim, katanya. Kalau begitu Allah itu benar-benar adil. Coba kalau buah beringin sebesar buah labu, lalu barusan jatuh menimpa hidung saya, rasanya sudah tidak karu-karuan potongan muka saya ini. Baru terbuka pandangan matanya, baru terlontar perkataan Allah Maha Adil setelah dia bertemu dengan pengalaman yang dia rasakan sendiri. Jadi di belakang segala kesulitan itu ada hikmahnya.
Di belakang segala kepahitan hidup itu ada manisnya. Saudara-saudara seiman dan sekeyakinan, dari 4 sikap ini ternyata seorang muslim dituntut untuk menjadi pengiman Islam, pengamal Islam, dan pengawal Islam, dengan motif sabar sebagai landasan daripada perjuangan kita mengimani, mengamalkan, dan mengawal Islam dengan pelaksanaan dakwah yang sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Bahwa nilai-nilai keimanan kita ini mewarnai kehidupan dan menjadi warnanya hidup. Pembangunan akan lebih berhasil, Pancasila akan lebih aman di negara ini kalau dijaga dan dikawal oleh orang-orang yang teguh memegang agama dengan segala konsekuensinya. Saudara-saudara seiman dan sekeyakinan, mengimani agamanya dan iman itu menjadi warnanya kehidupan. Kalau iman ini sudah ikut kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada, itu sebenarnya sumber etika otonom. Bukankah satu bangsa yang baik selalu terdiri dari masyarakat yang baik? Masyarakat yang baik terdiri dari warga yang baik. Warga yang baik terdiri dari keluarga yang baik. Dan keluarga yang baik terdiri dari pribadi yang baik. Nah, pribadi akan menjadi baik kalau dia dikontrol oleh nilai keimanannya. Sebab apa? Puncak keimanan yang tertinggi sebenarnya tidak lain manakala seseorang sudah merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. saudara-saudara seiman dan sekeyakinan, kalau itu sudah dimiliki, apalagi yang lebih mampu mengontrol kita, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Bawalah iman ini kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Kadang-kadang iman kita ini kan cuma sekedar penunggu rumah. Pegawai negeri mau ke kantor, imannya ditaruhnya di lemari. Sudahlah iman, kau tidak ikut ke kantor. Kalau kau ke kantor nanti aku nggak bisa korupsi. Pedagang ke pasar, iman ketinggalan di rumah. So kalau iman dibawa ke pasar, katanya timbangannya tidak bisa curang. Tertinggallah iman itu di rumah. Iman yang tertanam dalam hati menimbulkan etika otonom, dan etika otonom membuat manusia selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Kemana lagi tempat kita hendak melakukan kesalahan kalau Allah menjadi daya kontrol yang paling efektif di dalam kehidupan?